podcast nih. Benar banget tuh Mel. Jadi podcastnya ini untuk memenuhi ujian tengah semester kita di matkul Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di podcast kali ini kita bakal bahas apaan nih, Li? Kita mau bahas itu tuh Mel, upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tapi sebelum itu ada pepatah yang bilang nih, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu aku Kalista Deviana Juanda dengan NRP 130322100. Aku Amelia Riyadi dengan NRP 130322097. Nah, Li, menurut kamu nih, Li, ya, pemerintah itu kan buatin fasilitas buat masyarakat tuh tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi malah banyak fasilitas itu yang gagal atau berhenti jalan. Nah, menurut kamu apa sih fasilitas yang gagal itu? Ada banget tuh Mel, ingat nggak waktu kejadian yang Jakarta tuh banjir bandang? Ya. Nah katanya pemerintah tuh udah beli penyedot air buat Jakarta tuh udah nggak banjir lagi atau airnya bisa dialihkan kemana gitu. Tapi pada saat itu airnya tuh nggak tahu mau dialihin kemana dan nggak bisa, kayak alatnya tuh nggak berfungsi, jadi itu kayak percuma aja dan itu menurutku membuat anggaran pemerintah itu terbuang sia-sia, jadi kayak nggak bermanfaat gitu loh. Jadi nggak ada fungsinya ya. Nah, ada lagi nih, Li. Itu yang saat ini tuh lagi viral gitu. Lagi hot di pemberitaan gitu, yaitu penuhnya KRL di Jakarta kalau jam pulang kerja. Wah benar banget tuh Mel, waktu aku liburan tuh di Jakarta, pas libur semester lah, itu tuh aku kan pulang, terus pulangnya tuh jam 4 apa jam 5 gitu, balik ke penginapan kan. Sumpah itu macet pol, abis tuh di KRL tuh berdesak-desakan, jadi aku tuh harus nunggu biar nggak desek-desakan, biar bisa masuk gitu. Penuh banget gitu ya manusianya ya. Oke, ini aku punya satu video nih, Li. Yang bisa ngeliatin keadaan KRL itu gimana sih. Mari kita lihat videonya. Tuh, parah banget ya Mel. Banyak banget kan orang-orang yang satu kereta tuh diisi banyak banget sama orang sampai gitu. desek-desek gitu. Nah ini nih ada komen, beberapa komen, mari kita baca satu persatu ya. Yang pertama itu dari Cilung, sehat-sehat buat kalian yang berjuang buat tetap hidup. Habis berjuang untuk kerja, terus pulangnya berjuang di KRL untuk desek-desekan biar bisa pulang cepat ketemu keluarga. Jadi double ya Iya. capeknya orang-orang itu. Nah, selanjutnya ada dari Grateful Basta. Meskipun pulang cepat 3:30 tapi tetap aja kedapetan rush hour tuh. Mau pulang jam berapa pun bakal kedapetan aja gitu, dempet-dempetan di KRL. Mau pulang 3:30, jam 4, jam 5. Nah, apalagi sekarang kan lagi bulan puasa ya. Bener. Bayangin kalau misalnya kita puasa terus kita harus pulangnya itu kan sore menjelang maghrib, terus harus dempet-dempetan di KRL kayak gitu, ngapnya dapet, ausnya berkali-kali lipat. Apalagi belum lagi kalau dia buka puasa di KRL terus desek-desekan, terus makanan atau minumannya jatuh, itu parah banget sih. Kasian ya jatuhnya ya. Iya. Nah lanjut nih dari komen yang ketiga, saya mah liatnya juga nggak sanggup, pada hebat-hebat banget. Bener banget tuh Mel, aku juga kalau di posisi kayak mereka itu aku nggak sanggup, tapi mereka tuh hebat-hebat banget loh. Mereka ngelakuin itu hampir setiap hari ya, Iya. Senin sampai Jumat gitu. Terus ada dari komen yang terakhir itu dari Syah, jalanan juga macet banget, yang biasa jam 4 masih sepi, ini udah macet kayak jam 5. Udah di jalan rayanya macet, di KRL-nya iya dempet-dempetan penuh gitu. Jadi emang serba salah ya. Iya serba salah kita. Emang udah kebanyakan aja gitu manusianya ya. Udah full banget nih Jakarta. Oke. Menurut kamu nih Lia, pemerintah kan emang nyaranin kita itu buat naik transportasi umum daripada pakai transportasi pribadi gitu. Tapi malah berujung keadaannya tuh kayak si KRL ini, apa-apa penuh gitu kan, jam berapapun penuh gitu. Nah, tanggapan kamu nih gimana? Kalau menurut aku nih ya, kalau bisa pemerintah itu
memperbanyak kapasitas KRL-nya atau enggak membuat satu KRL lagi, buat masyarakat itu kayak beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum karena masih banyak yang kayak lost gitu kan, dan pemerintah juga promosiin fasilitas-fasilitas yang baru yang keren, jadi kita tuh kayak terpikat gitu, kayak aku mau gitu. Jadi menarik gitu ya. Iya. Nah, tapi Li, aku tuh pernah baca-baca gitu kan di satu berita itu. Pemerintah itu sebenarnya tuh punya inisiatif Li buat bikin KRL tuh makin banyak gitu. Tapi itu nggak bisa. Kenapa? Nah, nggak bisanya itu ternyata karena itu berdampak ke jalan rayanya. Jadi kalau misalnya makin banyak KRL, nanti palang kereta itu bakal lebih sering ketutup gitu. Oh iya, Ya aku kan? paham. Nah, sekarang aja dengan KRL yang segitu, itu kata orang-orang di sana itu 20 menitan sekali lah mereka nutupnya. Nah, kemungkinan kalau misalnya ditambah lagi keretanya kan makin sering lewat tuh. Iya, benar. Nah, bisa jadi itu 5 menit sekali kereta yang Iya. nutup gitu. Jadi nggak jalan-jalan ya, jadi Iya. nunggu Iya, aja. nunggu terus jadinya malah macet ke belakang gitu. Nah, menurut kamu ada nggak sih Li, upaya yang lebih bisa gitu sejahterain masyarakat, khususnya buat para pekerja Jakarta yang pulangnya itu lewat transportasi umum terus gitu? Kayaknya ada deh. Ini menurut pendapatku ya. Kalau bisa pemerintah itu bekerja sama, baik perusahaan negeri maupun swasta, untuk membuat fasilitasnya sendiri dengan transportasi, dengan promosi diantar pulang, diantar sampai rumah, kecuali rumahnya di gang itu nggak bisa ya. Jadi diantar Iya. depan jalanan aja Iya, gitu ya. benar. Terus dengan begitunya, dengan adanya bus di setiap perusahaan, itu pasti bakal kayak ngebuat jalan raya itu, jalan raya khususnya yang pakai mobil pribadi itu akan berkurang. Jadi mereka tuh beralih ke bus perusahaan. Apalagi kan sekarang kalau transportasi yang besar udah ada jalurnya sendiri. Jadi kayak harusnya itu mengurangi kemacetan. Nah, selain itu ada lagi nih Li, yang menurut aku sarannya cukup bagus kalau misalnya diterapin sama perusahaan-perusahaan gitu. Nah, seharusnya perusahaan itu nggak seluruhnya 100% menyuruh untuk pekerjanya itu kerja dari kantor gitu. Jadi nggak melulu work from office gitu. Jadi bisa aja yang kerja di kantor itu cuma yang perlu-perlu aja, yang punya kepentingan yang memang harus ke kantor gitu. Nah, sisanya itu lebih lagi disuruh work from home. Jadi kerja aja gitu dari rumah kan bisa gitu ya. Nah, jadi biar pas jam pulang kerja itu nggak penuh gitu kalau misalnya semua pekerja itu disuruh ke kantor. Bener banget tuh Mel, itu saran yang bagus tuh. Tapi katanya nih ada isu-isu, tapi kayaknya ini beneran deh. 1 atau 2 tahun ke depan itu ibu kota kita tuh udah pindah tahu di Kalimantan, bukan lagi di Jakarta. Itu bagus tau, karena Jakarta kan padat. Ya, udah banyak masyarakatnya, terus sebagian pindah di Kalimantan. Jadi Jakarta ini udah nggak penuh-penuh banget. Jadi legaan dikit gitu ya. Terus nih Mel, ada satu fakta unik kalau nanti ibu kota kita udah pindah. Katanya nih, di sana tuh udah nggak ada transportasi bahan bakar. Di sana tuh semua transportasinya listrik. Canggih banget dong ya. Jadi kita tuh bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Mudah-mudahan fasilitasnya udah bisa nih bersaing sama negara-negara lain. Mudah-mudahan warganya, masyarakatnya juga bisa menggunakannya itu secara bijak. Terus udah nggak malas lagi pakai transportasi umum, kan udah dikasih yang terbaik nih sama negara, jadi harus dipakai sebisa mungkin, sebaik mungkin gitu. Udah sih gitu aja dari kita berdua. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata dari kita. Semoga podcast kita kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, dadah. Bye bye.